Hai, gue Bayu Permana dan gue mau minta maaf sebelumnya karena gue jarang aktif bikin video di YouTube karena ternyata kuliah online lebih sulit daripada yang gue bayangkan. I'm tired now, though, to me. In the beginning, I was like, okay, it's cool, ha ha ha. Sorry juga kalau misalnya backgroundnya agak berantakan karena gue belum beres-beres live lagi. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Seperti judulnya, gue akan melakukan book tag, yaitu dimana gue mengkategorikan buku sesuai kategori-kategori yang gue buat. Nah, book tag ini terinspirasi sebenarnya dari video-video kayak make up, kemudian eyeshadow palette tag, tapi gue kemudian mengemasnya dalam bentuk bahasan buku. Tag atau kategori ini bakal dimulai dari misalnya buku yang paling baru yang gue punya, paling lama, favorit, dan lain-lain. Dari sekian banyak koleksi gue gak tahu sih jumlah pastinya ada berapa, tapi yang jelas jumlahnya itu lebih dari 100. Kategori pertama adalah buku yang paling baru, yaitu gue punya si Midnight Sun, Silau. Midnight Sun ini adalah bagian dari Twilight Saga. Sebenarnya ini timeline atau alurnya itu sama kayak Twilight, tapi kan kalau di Twilight tuh si penuturnya atau naratornya itu dari Bella Swan. Kalau di buku Midnight Sun ini adalah dari Edward Cullen. Kalian pasti udah banyak yang tahu kalau misalnya Twilight itu adalah tentang romance dan fantasi, ya ini karena punya unsur vampire. Sejujurnya gue ada dalam masa low buy atau mode dimana gue nggak banyak beli buku karena gue juga sadar di rak buku gue ini masih banyak buku-buku yang belum gue baca, bahkan masih plastikan. Tapi karena emang gue suka dengan Twilight Saga, jadinya gue beli buku ini. Dulu gue ikut PO-nya atau pre-order tuh sekitar 150 ribuan, sedangkan harga normalnya itu 198 ribu. Tapi gue yakin sih kalau misalnya kalian beli online, pasti ada diskon. Book tag selanjutnya atau kategori selanjutnya adalah buku terlama yang gue miliki. Gue nggak yakin sih dengan kategori ini karena gue nggak inget juga. Terus kayak yang gue baca pertama kayak majalah Bobo, terus kayak KKPK yang sekarang bukunya nggak tahu kemana. Tapi setelah gue cari-cari di rak buku gue yang paling lama menghuni rak gue adalah buku ini, yaitu Rahasia Villa Kuno. Ini tuh serial stop dan ditulis oleh Stephen Wolfe. Sebelum gue suka dengan buku genre thriller kayak Agatha Christie, ternyata sebelumnya gue udah membaca kayak remaja-remaja dengan unsur detektif. Salah satunya yaitu Stop, kemudian Pasukan Mau Tahu. Tapi yang paling membekas di gue dan ternyata emang paling lama gue miliki adalah buku ini. Rahasia Villa Kuno sendiri itu berkisah tentang ketika salah satu dari pertemanan mereka itu pindah ke rumah baru, dan ternyata di rumah barunya itu terjadi kayak perampokan itu, dan mereka mencoba mencari tahu karena kayak villa tersebut villa kuno dan disangka kayak masa sih ada yang perlu dicuri dari hal atau dari rumah itu selain kayak ledeng-ledeng atau besi-besi tua. Buku ini literally kayak buku masa kecil gue sih, dan gue berniat untuk mengumpulkan seri-seri yang lainnya. Book tag atau kategori selanjutnya adalah buku tertipis yang gue punya. Sebenarnya buku yang tertipis yang gue punya itu adalah Jeda. Ini buku yang gue tulis sendiri, tapi kayaknya agak sketchy gitu loh kalau misalnya gue sebutkan buku yang gue tulis. Jadinya, gue pilih buku tertipis dalam koleksi gue adalah Kita, bagian dari trilogi Untuk Kamu yang merupakan kumpulan quotes berisi gambar-gambar dan berilustrasi berwarna. Buku ini tuh ditulis sama Kak Inayah Putri dan sama kayak Jeda, dan satu lagi tuh Teman, judulnya ada yang sampulnya warna merah. Kedua buku ini sama-sama memiliki halaman kurang dari 100, tapi karena isinya juga bukan novel tapi kumpulan quotes dengan ilustrasi berwarna, jadi worth it banget kalau misalnya kalian beli dan baca. Book tag atau kategori selanjutnya yaitu buku paling tebal. Karena tadi kan kita udah bahas yang buku paling tipis di koleksi gue. Dan lagi buku koleksi yang paling tebal adalah si Midnight Sun ini. Gue cukup kaget sih dengan banyaknya halaman ini karena kayak untuk di Twilight Saga sendiri ada buku Breaking Dawn dan halamannya itu udah lebih dari 800. Tapi ternyata Midnight Sun yang alurnya hampir sama persis kayak Twilight itu punya halaman lebih dari 1000 halaman. Sebelumnya gue baca sih si Stephenie Meyer atau si penulisnya bilang kalau misalnya Edward Cullen tuh overthinking everything. Tapi gue nggak nyangka kalau misalnya bakal jadi setebel ini ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gue nggak yakin sih kalau untuk versi Inggrisnya berapa halaman, dan gue belum beres sih baca buku ini, baru sampai halaman 500-an. Tapi gue rasa buku ini bisa jadi bahan kalian kalau misalnya kalian lagi nulis cerita
dengan tokoh utama atau narator dari laki-laki, kalian bisa pelajari kalau misalnya dari sudut pandang Edward ataupun cara penulisannya. Book tag atau kategori selanjutnya sih nggak pernah lepas dari ketika gue buka Q&A, pasti ada yang nanya apa buku favorit gue, dan favorit gue adalah What If yang ditulis sama Kak Mora Quatro. Buku ini agak langka sih, terutama versi fisiknya karena udah terbit dari beberapa tahun yang lalu. What If sendiri bercerita tentang pasangan, yaitu Camilla dan Jupiter yang memiliki perbedaan keyakinan, tapi di dalamnya juga punya seperti intrik-intrik yang ada di kampus. Sebenarnya secara general gue suka banget sama tulisan-tulisannya Kak Mora Quatro, karena tulisan dia itu cantik banget tapi tetap realistis gitu loh, dan punya kayak ngasih pandangan-pandangan baru setiap buku yang dia tulis. Selanjutnya atau book tag dan kategori selanjutnya itu buku yang worth the hype, jadi yang diapresiasi banget, yang disebutkan di mana-mana. Ini khususnya disebutkan di lit base atau literasi manifest gitu di Twitter, yaitu bukunya adalah The Song of Achilles. Buku ini adalah buku pertama setelah sekian lama yang bikin gue nangis, karena ceritanya sendiri itu tentang Patroclus, yaitu Patroclus dan Achilles, dan mereka itu adalah tokoh yang ada di perang Troya. Sebenarnya kalau di buku ini tuh fokus ceritanya itu lebih menyorot kepada hubungan antara Patroclus dan Achilles. Dan mungkin untuk kalian yang masih di bawah umur, kemudian dan di buku ini tuh punya unsur LGBT-nya, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang mempertimbangkan itu untuk membaca sebuah buku atau enggak. Yang gue suka dari buku ini adalah gimana si penulisnya menjabarkan sudut pandang dari Patroclus tentang perang Troya, kemudian bagaimana kehidupan dia ketika tumbuh bersama Achilles, dan penggunaan bahasanya cantik banget sih. Kata orang-orang lebih bagus yang versi Inggrisnya dibanding yang terjemahan, tapi gue beli yang versi terjemahan karena gue juga lagi nulis cerita dengan narator dari sudut pandang tokoh laki-laki, sehingga dari buku ini gue banyak banget belajar. Selanjutnya, book tag yaitu buku paling murah yang gue punya, yaitu si Love and Misadventure atau Cinta dan Kesialan-Kesialan yang ditulis sama Langleaf. Buku ini sebenarnya isinya itu kayak kumpulan puisi gitu, tapi ini bagus banget sih karena pemilihan katanya. Buat kalian yang juga lagi belajar nulis kayak gue, buku ini berguna banget kayak menambah vocabulary, kemudian bagaimana cara menentukan kata yang baik. Karena kayaknya di antara penggemar buku, Langleaf tuh udah terkenal kalau misalnya buku-buku dia itu berkualitas. Sampai lupa nyebutin harganya. Harganya itu untuk buku setebal lebih dari 160 halaman itu 38.000. Waktu gue beli ini cukup kaget sih, karena ketika zaman sekarang buku-buku tuh harganya 70, minimal kayak 60.000, 90.000, mah 100.000, tapi ternyata ini untuk ukuran setebal ini cuma 38.000. Buku paling mahal yang gue miliki adalah Find Me. Ini adalah sequel dari Call Me By Your Name, dan ini merupakan buku bahasa Inggris sih. Gue beli waktu itu di Shopee sekitar 275.000, dan belum gue baca sampai sekarang karena as you can see masih banyak buku-buku yang gue lebih dulu beli tapi gue belum selesai bacanya. In case kalian kalau misalnya nggak tahu Call Me By Your Name, ini buku ini tuh udah difilmin sama, pasti kalian pernah lihat poster ini, dan ini adalah buku pertamanya, kemudian ini adalah sequelnya. Yang terakhir, tag atau kategori ini cukup menarik sih, karena buku yang menurut gue bagus tapi nggak akan gue baca ulang. Sebenarnya gue punya beberapa pilihan sih, dan gue cuma milih 3 aja. Yang pertama adalah Penyap, karya Saidatul Imamah, dan buku ini tuh dipublikasikan di Storyal. Kemudian ada Pretty Girls atau Garis-Garis Cantikku yang ditulis sama Karin Slaughter. Kemudian ada Forever Monday, ya ini ditulis sama Kak Ruth Priscilla Angelina. 3 buku ini tuh sama-sama punya alur yang dark, kemudian juga disturbing kalau misalnya kalian untuk secara mental ya. Jadi gue bakal pastinya mengkategorikan ini sebagai buku bacaan dewasa, karena sebenarnya kategori dewasa dalam buku itu bukan cuma kayak adegan romansa doang, tapi kayak soal psikologis, kemudian mungkin gore kalau misalnya dalam thriller. Dan ketika buku ini tuh sama-sama mencakup hal itu, nggak bisa bohong juga, ketika membaca 3 buku ini gue tuh kayak ngambil banyak jeda, karena alurnya yang dark, kemudian ya gitu kan. Lo pasti tahu ketika lo baca suatu cerita yang terlalu emosional, yang terlalu dampaknya kerasa banget buat lo gitu loh. Jadi
tiga buku ini bagus, tapi gue nggak berniat untuk membaca ulang 3 buku ini. Cukup sekian book tag ataupun kategori-kategori buku gue dari sekian banyak koleksi di tahun 2020. Dan nanti gue akan tanyakan salah satu kategori di kolom komentar. Dijawab ya. Kalau misalnya kalian ada ide video lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.